Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Isnaini di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Santet di Rumah Bude. Langsung saja ke ceritanya ya. Kejadian ini terjadi saat Risma pindah ke rumah budenya di tahun 2007 yang kebetulan berada di sebuah kota besar untuk Risma memulai kuliah di sana. Dan juga rumahnya ini tidak jauh dari tempat Risma berkuliah. Sebut saja nama budenya Risma ini Reni dan Pak D-nya bernama Dayat. Budenya Risma ini mempunyai usaha kuliner yang lumayan terkenal di kota tempat mereka tinggal. Dan juga terkadang Risma membantu budenya ketika saat libur kuliah maupun ada waktu senggang. Kurang lebih 2 bulan berlalu, Risma tinggal di rumahnya budenya. Memang tidak pernah merasa ada yang aneh atau apapun yang mengganggu selama dia tinggal di sana. Baru sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya bulan Maret 2009, Rita, anak pertama dari budenya Risma ini tiba-tiba jatuh sakit. Budenya Risma dan Pak D-nya membawa Rita ke rumah sakit terdekat di kota karena memang demamnya ini tidak kunjung reda. Dan baru setelah Rita masuk ke rumah sakit beberapa hari kemudian, keadaan Rita mulai membaik. Sampai tiba-tiba Rita jatuh sakit lagi selama 2 hari. Dan sambil mengeluh kalau perutnya terasa sakit. Lalu si Rita kembali dibawa ke rumah sakit dan dicek dokter untuk memeriksa sakitnya. Dan Rita mendapatkan resep obat. Keterangan dari dokter yang memeriksa Rita, kalau Rita hanya kelelahan dan asam lambungnya naik. Mendengar itu, budenya Risma dan Pak D-nya merasa tenang karena bukanlah penyakit yang aneh. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam di rumah budenya ini, terjadi suatu kejadian yang heboh karena tiba-tiba muncul seekor ular hitam di depan ruang tamu. Mereka bingung dan panik. Kenapa tiba-tiba ada seekor ular di dalam rumah mereka? Padahal rumah budenya ini jauh dari tempat perkebunan maupun hutan. Akhirnya ular berhasil ditangkap oleh Pak D-nya Risma dan langsung dibunuh karena memang ular tersebut membahayakan. Seisi rumah mereka masih belum percaya kok bisa ada ular yang masuk ke dalam rumahnya mereka. Setelah ular itu terbunuh, Rita berteriak histeris seperti orang yang sangat ketakutan. Mereka langsung menghampiri Rita dan budenya Risma ini bertanya kepada Rita, kenapa Rita teriak-teriak? Dan Rita berkata, ada bayangan hitam yang sangat besar berjalan mendekati Rita. Budenya Risma ini langsung menenangkan Rita yang sedang ketakutan. Dan juga budenya Risma ini bilang ke Rita kalau cuma halusinasi Rita saja, karena Rita juga sedang tidak sehat pada waktu itu. Bagi Risma dan keluarga budenya, 2 kejadian yang begitu menguras pikiran hanyalah permulaan, dan hari-hari berikutnya tetap saja ada kejadian aneh dan juga tidak logis. Singkat cerita, pada suatu hari air di rumah budenya Risma ini sangat bau, dan mereka pun masih berpikir mungkin bau tersebut berasal dari sumur yang airnya kurang tersaring. Di rumah budenya Risma ini terdapat penampungan air di atas rumahnya. Budenya Risma menyuruh suaminya untuk mengecek di penampungan air tersebut karena perasaan budenya Risma ini tidak enak, seperti ada yang salah dengan penampungan air tersebut. Suaminya budenya Risma pun naik ke atas untuk mengecek penampungan air. Setelah dibuka, ternyata di dalam penampungan air tersebut terdapat 3 ekor bangkai ayam. Baunya busuk dan menyengat sekali. Dibuanglah bangkai ayam tersebut dan penampungan air itu juga dibersihkan. Tidak lama itu tiba-tiba Rita muntah-muntah dan muntahnya itu ada gumpalan rambut. Budenya Risma ini panik, kok bisa ada gumpalan rambut keluar dari mulutnya Rita. Makin lama makin tidak tenang Risma dan keluarga budenya ini karena ada kejadian aneh yang tak terduga yang membuat mereka ketakutan. Setelah kejadian Rita muntah mengeluarkan gumpalan rambut dan Rita pun semakin kurus, dan setelah diperiksa ke dokter pun tidak menemukan penyakit serius di tubuhnya Rita.
Namun, dokter tetap memberikan resep obat dan vitamin untuk Rita. Rita bilang jika tiap malam ia sering dimimpiin dan didatangi oleh sosok besar seperti raksasa, dan sosok itu pun bilang kalau dia mau membunuh keluarga budenya Risma satu persatu dimulai dari Rita. Rita hanya bisa berdoa sebisa mungkin agar sosok besar itu tidak menemui dia lagi. Semakin hari Rita semakin kurus seperti tengkorak yang dilapisi kulit, dan dokter pun tidak bisa mendeteksi sakit apa yang diidap oleh Rita. Dokter hanya memberi vitamin terus-menerus. Semakin hari semakin banyak yang terjadi di keluarganya budenya Risma ini. Bahkan rumah makannya budenya ini semakin sepi pengunjung. Yang dulunya banyak karyawan, sekarang harus memberhentikan karyawan karena keadaan warung yang semakin sepi, sehingga sulit untuk menggaji karyawan. Hanya tersisa budenya Risma, pakdenya Risma, dan terkadang Risma ikut membantu jika ada waktu luang untuk membantu budenya di warung ini. Di sisi lain, Rita makin hari makin menjadi-jadi. Bahkan pernah ditemukan luka memar dan cakaran, padahal tubuh Rita tidak bisa beraktivitas layaknya orang sehat dan cuma bisa terbaring di kamarnya saja. Pembantunya budenya Rita ini merasa ada kejanggalan dengan semua yang terjadi selama 7 bulan ini. Pembantu budenya Risma ini bilang, mungkin kalau keluarga budenya Risma ini terkena santet, tapi budenya Risma ini tidak pernah kepikiran sampai ke sana dan tidak percaya. Budenya Risma selalu berpikir positif kalau semua itu cobaan dari Tuhan. Suatu hari ketika budenya Risma ini mau membuka warungnya, ada banyak darah yang tercecer di lantai rumah makannya hingga ke tembok-tembok. Jelas budenya Risma kaget, dan kenapa bisa ada darah di dalam rumah makannya. Padahal ketika warung mau ditutup, semua akses masuk ke rumah makannya itu sudah dipastikan sama budenya Risma tertutup rapat. Bahkan celah buat orang masuk pun tidak ada. Dan budenya Risma bertanya-tanya, maksudnya darah ini dari mana? Dan tercecer di mana-mana dari rumah dan warung makannya. Budenya Risma dan suaminya dibuat bingung dengan kejadian ini. Yang tadinya mau buka warung, akhirnya terpaksa ditutup, dan mau tidak mau mereka harus membersihkan darah yang berceceran itu, serta dibantu tetangga rumah makan budenya Risma yang ikut bingung. Untunglah di rumah makannya Bude Risma itu terpasang CCTV, tapi sayangnya hanya ada satu CCTV yang ditaruh di depan warungnya. Suaminya budenya Risma ini mengecek CCTV, ternyata tidak ada orang yang usil, hanya ada seorang tunawisma yang tidur di depan rumah makannya. Setelah kejadian itu, budenya Risma sebelum pulang ke rumah benar-benar memastikan pintu warungnya terkunci rapat. Pernah suatu waktu Risma tidak sengaja melihat sosok hitam yang besar yang sering diceritakan oleh Rita. Saat Risma pulang kuliah mau ngecek Rita sudah makan dan minum obat atau belum, dan Risma lihat Rita sedang ditatap oleh sosok besar di kamarnya. Dan Risma kaget banget lihat makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu seperti tahu kalau Risma tidak sengaja melihat sosok itu. Sosok itu pun hilang dengan tiba-tiba dari kamar Rita. Dan Risma diam dan tidak memberitahu siapapun. Yang kedua, saat Risma di kamar mandi, makhluk itu muncul dan tertawa keras dan suaranya terdengar seram. Saking ketakutannya, Risma keluar dari kamar mandi tanpa handuk. Makin hari gangguan makin banyak dan juga semakin berani makhluk itu menampakkan diri. Mulai dari Risma, pembantu Bude Risma, terutama Rita. Namun budenya Risma sama suaminya belum pernah ditampakin sosok itu. Mereka seperti tidak percaya atas kejadian yang tidak logis yang Risma dan Rita alami. Mereka bilang mungkin itu semua halusinasi. Sampai akhirnya budenya Risma ini ditampakin sosok besar itu, tapi budenya Risma ini tidak langsung percaya.
menganggap cuek kejadian itu. Kedua kalinya ditampakin sosok itu di kamar budenya Risma. Saat itu sosok besar itu mau mencekik budenya Risma saat budenya Risma mau tidur dan mengatakan kalau kalian semua harus mati. Dengan nada keras dan kasar, makhluk itu berucap. Dan budenya Risma bercerita sama suaminya kalau baru saja dia hampir dicekik sama makhluk besar yang Risma dan Rita ceritakan. Sampai situ barulah budenya Risma semakin yakin kalau memang ada yang sudah tidak beres sama keluarganya. Dimulai dari Rita yang tiba-tiba sakit tidak jelas dan tidak tahu penyakit apa yang diderita. Usahanya pun tiba-tiba sepi dan banyak kejadian aneh lainnya. Singkat cerita, mereka dapat rekomendasi dari teman Pak D-nya Risma yang katanya kenal sama orang pintar yang sakti yang bisa mengatasi masalah yang terjadi pada keluarga budenya Risma. Risma dan budenya sekeluarga datanglah ke rumah orang pintar itu. Saat sampai di rumah orang pintar itu, suasana rumah orang pintar itu tampak asri dengan sekeliling rumah dipenuhi pepohonan bambu. Mereka masuk ke rumah dan dikageti dengan ada tulang berbentuk tengkorak di meja. Mereka bertemu dengan orang pintar itu dan bercerita apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Setelah bercerita, dukun itu bilang kalau mereka digangguin atau terkena santet. Dan katanya ada orang yang iri dengan usaha kuliner budenya Risma ini yang selalu ramai dan banyak pelanggan. Kata orang pintar itu, yang iri dengan usahanya Bude Risma itu yang bukan lain adalah rumah makan yang lumayan dekat dengan rumah makannya budenya Risma itu. Dan Rita adalah korban pertama dari santet itu. Selain itu, mereka tidak tahu siapa yang tega melakukan semua ini. Tapi mereka yakin kalau ada salah satu rumah makan yang mirip dengan rumah makannya budenya ini dan juga tiba-tiba ramai. Tapi mereka ke orang pintar itu hanya datang untuk mengobati Rita dan menghilangkan semua gangguan-gangguan yang ada di keluarga mereka. Rita pun disuruh menghadap orang pintar itu. Rita dijampi-jampi dan disuruh minum air putih dari orang pintar itu. Orang pintar itu bilang akan membereskan masalah apa yang terjadi kepada keluarga budenya Risma pada hari Rabu Wage. Dan orang pintarnya meminta bayaran untuk syarat pemberesan masalah budenya Risma itu. Orang pintar itu meminta 40 juta dan itu hanya masih DP. Dan ketika orang pintar itu sudah ke rumah budenya Risma harus melunasi 30 juta lagi. Dan keluarganya budenya Risma menyetujuinya. Yang terpenting bagi mereka, Rita sembuh dan gangguan di keluarganya budenya itu hilang. Dan orang pintar itu meminta menyiapkan bunga setaman, bunga mawar melati yang banyak, ayam utuh, dan juga telur Jawa yang berjumlah 7 buah. Singkat cerita, tibalah hari di mana hari tersebut hari Rabu Wage dan orang pintar itu tiba di rumahnya budenya Risma. Semua persyaratan yang orang pintar itu minta sudah mereka siapkan. Bahkan uang yang diminta pun juga disiapkan walaupun harus meminjam uang dari bank. Orang pintar itu memulai dengan menyalakan sebuah dupa dan membacakan sebuah mantra. Kemenyan pun juga dibakar dan tak lupa orang pintar itu berkomat kamit. Orang pintar itu mengelilingi rumahnya budenya Risma tapi dengan mata yang tertutup. Selama berjam-jam si orang pintar ini duduk di depan kembang yang disiapkan dengan membaca dan mata yang tertutup. Akhirnya orang pintar menyelesaikan gangguan yang dialami budenya Risma. Bude Risma sekeluarga berharap setelah ini tidak ada gangguan dan Rita sembuh. Tak lupa orang pintar ini menagih apa yang dia inginkan. Budenya Risma dan suami langsung memberikan uang yang diminta dan orang pintar itu segera pamit. 4 hari kemudian, Rita bermimpi didatangi oleh sosok besar yang sering menghantuinya.
Sosok besar itu berkata kalau dia tidak akan pernah dikalahkan oleh para orang pintar. Budenya Risma dan keluarganya khawatir lagi. Dan budenya Risma bilang, apa nggak mempan apa yang dilakukan orang pintar itu kepada mereka? Apa dia orang pintar abal-abal? Dan pembantunya budenya Risma ini menyarankan untuk memanggil seorang ustadz untuk membantu keluarga budenya Risma. Sebelumnya, Pak D-nya Risma sudah disarankan oleh pembantunya agar mendatangkan seorang ustadz saja daripada orang pintar. Tapi Pak D-nya Risma ini mau mencoba ke orang pintar dulu. Siapa tahu bisa. Dan ternyata memang tidak ada hasil apa-apa. Dan budenya Risma meminta dicarikan ustadz terpercaya untuk menyelesaikan permasalahan di keluarganya kepada pembantunya. Tidak ada seminggu, pembantunya budenya Risma ini menemukan seorang ustadz yang benar-benar bisa membantu masalah keluarga mereka. Dan didatangkanlah ustadz tersebut ke rumah budenya Risma. Sang ustadz tidak meminta apa-apa selain 2 kelapa muda, dan ustadz tersebut meminta budenya Risma untuk bercerita terkait apa saja yang mereka alami. Dan setelah budenya Risma bercerita kepada ustadz tersebut, ustadz itu pun berkeliling rumahnya budenya Risma, dan tiba-tiba sang ustadz bilang kalau memang keluarga budenya Risma ini terkena santet oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di depan rumahnya budenya Risma, ustadz itu menemukan sesuatu yang besar sekali energinya. Tertujulah ustadz di bawah pohon kelengkeng yang ada di depan rumah budenya Risma. Ustadz menyuruh Pak D-nya Risma untuk menggali tanah di bawah pohon kelengkeng itu. Setelah digali, ternyata di dalamnya ada tulisan bahasa Arab, beberapa helai rambut, foto, dan juga pembalut. Ustadz itu berkata bahwa bacaan Arab itu bukanlah bacaan Al-Quran, melainkan mantra-mantra. Lalu ustadz tersebut mendoakan benda-benda yang sudah ditemukan. Setelah dibacakan doa oleh ustadz tersebut meminta Pak D Risma untuk membakar semua barang-barang itu. Satu masalah telah selesai, dan ustadz pun meruqyah Rita dan meminta Rita untuk meminum air kelapa yang sudah disiapkan tadi. Kata Pak Ustadz, kalau di rumah itu ada sosok besar yang sedang mengincar Rita untuk dibunuh atau dijadikan tumbal, karena Bude dan Pak D-nya Risma ini terkena santet, dan tugas makhluk itu untuk menghabisi keluarga Budenya Risma. Pak Ustadz seperti berkomunikasi dengan makhluk itu, dan makhluk itu bilang bahwa tugas dia hanya membunuh keluarga Budenya Risma karena disuruh oleh seseorang. Kembalilah sang ustadz membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan ustadz itu berkata bahwa makhluk itu sudah menghilang karena dibacain ayat-ayat Al-Quran. Ustadz meminta untuk diantarkan ke rumah makan Budenya Risma untuk mencari tahu bahwa di sana juga ada gangguan. Mereka ke sana dan Pak Ustadz sudah merasakan energi yang kuat dari tempat itu. Ustadz tersebut berkata bahwa tempat itu ada makhluk telanjang yang bentuknya aneh dan lidahnya yang panjang dan menjulur kemana-mana. Berkeliling lagi Pak Ustadz untuk mengitari rumah makan tersebut, dan sang ustadz melihat bahwa di belakang pintu dapur terdapat tanah kuburan, dan juga di sela-sela masuk ke dalam rumah makan ada juga tanah kuburan yang disebar. Itu adalah yang bikin rumah makan menjadi sepi pembeli. Dibereskanlah oleh Pak Ustadz dan dibaca-bacain doa. Tidak butuh waktu lama setelah itu pembersihan yang dilakukan Pak Ustadz untuk keluarga Budenya Risma. Mereka pulang ke rumah Budenya Risma, dan sang Ustadz meminta agar Rita setiap seminggu sekali diberi air kelapa muda. Ustadz bilang bahwa keluarga Budenya Risma sudah bersih dan tidak bakal ada gangguan-gangguan lagi. Dan Rita kurus karena diincar duluan oleh makhluk itu. Akhirnya Rita sembuh dari gangguan itu. Bude dan Pak D-nya Risma sungguh berterima kasih dengan bantuan Pak Ustadz tersebut. Memang sudah selama setahun ini tidak ada gangguan, dan usaha kuliner Budenya Risma ramai kembali dan nambah cabang lagi. Rita akhirnya sembuh dan tubuhnya kembali bugar. Risma kembali ke kampungnya setelah selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan di kota. Itu adalah sebuah kisah yang luar biasa Risma alami.
dapat kabar bahwa yang mengirim santet di keluarga budenya Risma itu tiba-tiba sakit dan rumah makannya ditutup. Begitulah kisah santet di rumah Bude. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau membagikan kisah atau pengalaman horor yang ingin dibacakan di channel ini, kirim saja di link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Terima kasih.